Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Falahi dari jurusan Akuntansi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, semester 4 kelas C. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai anggaran operasional untuk memenuhi mata kuliah penganggaran perusahaan. Nah, langsung saja kita masuk pada pengertiannya, pengertian anggaran operasional. Di sini kita terdapat pengertian menurut Munandar, menurut Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri. Nah, menurut Munandar sendiri, anggaran operasional itu merupakan budget yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang. Nah, sedangkan menurut Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri, anggaran operasional itu merupakan rencana seluruh kegiatan-kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Nah, dari kedua definisi tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa anggaran operasional itu merupakan deskripsi rinci pendapatan dan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil laba yang memuaskan. Selanjutnya yaitu mengenai prosedur penyusunan anggaran operasional. Nah, prosedurnya yaitu yang pertama, anggaran penjualan, yang kedua, anggaran produksi, yang ketiga, anggaran bahan baku, yang keempat, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead, anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya administrasi dan umum, dan anggaran laba. Selanjutnya mengenai sistematika penyusunan anggaran operasional. Nah, untuk menyusun anggaran operasional memiliki sistematika. Yang pertama, data penjualan tahun sebelumnya. Kemudian dilanjut dengan ramalan penjualan, kemudian anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi bahan baku, tenaga kerja overhead, anggaran biaya operasi pemasaran administrasi. Nah, dari keempat anggaran ini, anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi bahan baku tenaga kerja overhead, dan anggaran biaya operasi pemasaran administrasi akan tertuju pada proyeksi laba rugi. Selanjutnya yaitu fase penyusunan anggaran operasional. Nah, yang pertama itu berdasarkan data penjualan tahun-tahun sebelumnya dan mempertimbangkan berbagai faktor eksternal yang relevan seperti tingkat inflasi, daya beli masyarakat, perubahan selera konsumen, dan sebagainya. Perusahaan membuat ramalan penjualan. Nah, ramalan penjualan tersebut itu berupa serangkaian prediksi penjualan di masa mendatang dan pangsa pasar yang dapat diambil oleh perusahaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternalnya. Berdasarkan ramalan penjualan tersebut, perusahaan menyusun anggaran berupa volume penjualan yang ingin dicapai perusahaan di dalam suatu kurun waktu tertentu untuk setiap jenis produk yang dihasilkan, untuk setiap wilayah pemasaran, untuk setiap kelompok konsumen, dan untuk setiap wiraniaga yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya yaitu berdasarkan anggaran penjualan tersebut. Perusahaan dapat menyusun anggaran produksi di dalam suatu periode tertentu. Anggaran produksi tersebut berupa volume barang yang harus dihasilkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu. Untuk menentukan jumlah barang yang akan dihasilkan di dalam suatu periode tertentu, di samping mengacu pada volume penjualan, perusahaan harus memperhatikan jumlah persediaan barang pada awal dan akhir periode tersebut. Selanjutnya yaitu dari anggaran produksi, perusahaan dapat menentukan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk periode tersebut. Jika jumlah bahan baku yang dibutuhkan di dalam suatu periode tersebut dikaitkan dengan jumlah persediaan bahan baku pada awal dan akhir periode akuntansi, maka dapat disusun anggaran pembelian bahan baku. Berdasarkan anggaran produksi tersebut, dapat disusun anggaran biaya tenaga kerja dan anggaran biaya overhead pabrik. Walaupun tidak terlalu terkait secara langsung, anggaran biaya operasi atau komersial biasanya disusun setelah anggaran penjualan dan produksi disusun. Nah, anggaran biaya pemasaran biasanya disusun berdasarkan volume produk yang akan dijual. Karena untuk menentukan besarnya biaya promosi, biaya angkut penjualan, dan sebagainya, sangat dipengaruhi oleh besarnya volume penjualan yang dicapai. Sedangkan biaya administrasi dan umum tidak terkait secara langsung dengan besarnya volume penjualan atau produksi. Hanya biasanya semakin besar volume produksi dan volume penjualan akan cenderung mengakibatkan semakin besar pula volume pekerjaan dan biaya administratif dan umum.
Selanjutnya itu berdasarkan gabungan dari keseluruhan anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead, dan anggaran biaya komersial tersebut dapat dihasilkan anggaran laba. Penyusunan dan pencapaian laba ini merupakan tujuan utama dari didirikannya suatu perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.